Mengapa Nabi Isa alaihi salam ditugaskan membunuh Dajjal? Kenapa bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berikut penjelasannya. Assalamualaikum sobat. Subhanallah, kita bertemu di channel ini. Buat sobat yang baru bergabung, yuk kita tobat dan dukung channel ini dengan cara like, subscribe dan bagikan link video ini ke saudara-saudara kaum muslimin kita. Sebagai kaum muslim, sudah tidak asing lagi tentang kabar turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Menurut Jabir bin Abdillah radhiyallahu bahwa pada hari kiamat Nabi Isa turun untuk membunuh Dajjal. Hal itu telah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang demi membela kebenaran sampai hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, sampai kemudian turun Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Lalu pemimpin golongan yang berperang tersebut berkata kepada Nabi Isa, "Kemarilah, sholatlah mengimami kami." "Tidak," jawab Isa, "sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin atas sebagian yang lain, sebagai penghormatan bagi umat ini." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Terdapat 5 alasan yang menjadi tugas Nabi Isa alaihi salam untuk membunuh Dajjal. Pertama, bangsa Yahudi dan Nasrani percaya bahwa Nabi Isa dibunuh dan disalib. Padahal pada faktanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa alaihi salam ke langit, lalu menggantikan seseorang yang mirip dengannya untuk dibunuh dan disalib. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan karena ucapan mereka orang-orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka." Quran Surat An-Nisa 157. Kedua, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan sebuah kepalsuan dan dusta yang dibuat-buat oleh kaum Nasrani. Mereka menjual nama Allah terhadap Isa bin Maryam yang mereka katakan sebagai penebus dosa dan anak Tuhan. Sehingga kelak kedatangan Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman akan mematahkan salib yang menjadi simbol kemusyrikan kaum Nasrani dan membunuh hewan babi yang mereka anggap halal. Tidak ada nabi yang hidup antara masaku dan Isa. Sungguh, kelak ia akan turun. Jika kalian melihatnya maka kenalilah, ia adalah seorang laki-laki yang sedang, tidak tinggi dan tidak terlalu pendek, berkulit merah keputih-putihan. Beliau memakai di antara 2 kain berwarna sedikit kuning. Seakan rambut kepala beliau menetes meski tidak basah. Beliau akan memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi dan menghapus jizyah. Hadis riwayat Abu Daud. Ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan kepada orang yang membuat-buat agama bahwa hanya agama Islamlah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sang Nabi diutus di setiap kaum untuk menyampaikan kebenaran Islam. Keempat, salah satu nabi yang memiliki kedekatan khusus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi Isa alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, "Aku adalah manusia yang paling dekat dengan Isa bin Maryam. Antara zaman kami berdua, tidak ada nabi yang memisahkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, dalam Injil jelas diterangkan bahwa Nabi Isa sangat memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam Al-Quran, demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Quran Surat Al-Fat 29. Nabi Isa alaihi salam berdoa kepada Allah agar dijadikan dari umat terakhir zaman tersebut. Doa itu dikabulkan Allah. Itulah sebabnya Nabi Isa diberikan umur yang panjang sampai beliau diturunkan ke bumi di akhir zaman nanti untuk menerangkan bahwa agama Islam adalah ajaran yang murni. Terima kasih sudah menonton sobat. Semoga video ini
bisa menjadi contoh untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika sobat menyukai video ini, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sobat, sampai jumpa di video selanjutnya.